Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Via Subina Berita dengan NIM 2311148 dari kelas 4E. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi guru pendidikan agama Islam atau PAI. Sama halnya dengan profesi lain, guru pun membutuhkan sejumlah pengetahuan metode kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, guru harus memiliki kompetensi yang lebih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ada 6 bidang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Secara rinci, kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, mengembangkan peserta didik. Yang kedua, ada kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi ini meliputi peka terhadap perubahan dan pembaharuan, berpikir alternatif, menetapkan dan integrasi pribadi, adil, jujur, dan objektif, berdisiplin dan menjalankan tugas, ulet dan tekun bekerja, berusaha memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, simpatik dan menarik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak, bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Yang ketiga ada kompetensi profesional yang meliputi mampu menguasai bahan bidang studi, mampu mengelola program belajar mengajar, mampu mengelola kelas, mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar, mampu menilai prestasi belajar mengajar, memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah, terampil memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa, menguasai metode berpikir, meningkatkan kemampuan dalam menjalankan profesinya, memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan, mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran, mampu memahami karakteristik siswa, mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, berani mengambil keputusan, memahami kurikulum dan pengembangannya, mampu bekerja terencana dan terprogram, dan mampu menggunakan waktu secara tepat. Yang keempat ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini meliputi terampil berkomunikasi dengan siswa, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan komitmen, pandai bergaul dengan kawan dan mitra pendidikan. Yang kelima ada kompetensi spiritual yang meliputi menyadari bahwa mengajar adalah ibadah, meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah, meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi dari kehormatan, menyadari dengan penuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan, dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan profesi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kompetensi leadership. Kompetensi ini mengharuskan seorang guru agama mengambil peran sebagai pemimpin secara informal. Dalam artian, semua harus menjadi seorang kepala sekolah, akan tetapi bisa memberi warna dominan dalam kehidupan sekolah, baik di kantor dengan sesama pendidikan maupun di lingkungan sekolah dan kelas bersama dengan peserta didik. Untuk lebih jelasnya, bidang kompetensi guru tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Seorang guru pendidikan agama Islam atau PAI diharapkan memiliki kemampuan mengajarkan moral melalui perencanaan pembelajaran seperti pemberian teori serta evaluasi yang terselubung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada kompetensi pribadi. Seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik karena di samping mengajarkan ilmu, guru juga harus membimbing dan membina anak didiknya.
perbuatan dan tingkah lakunya harus dapat dijadikan sebagai teladan. Artinya seorang guru harus berbudi pekerti dan luhur. Dengan kata lain, guru harus bersikap yang terbaik dan konsekuen terhadap perkataan dan perbuatannya, karena guru adalah figur sentral yang akan dicontoh dan diteladani anak didik. Berkaitan dengan hal tersebut, sosok pendidik yang dikehendaki dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat 2 adalah bahwa untuk dapat diangkat menjadi tenaga pengajar, tenaga pendidik, yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Oleh karena itulah, seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga negara yang berkonsisten dengan profesinya. Demikian pula yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam sebagai pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai warga negara Indonesia yang mengemban amanat untuk melaksanakan profesi sebaik-baiknya. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensi jabatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Setiap guru hanya memahami fungsinya karena sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak dan berbuat dalam menunaikan tugasnya sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tentang kompetensi guru akan mendasari pada kegiatan dalam menunaikan profesi guru. Dengan demikian, seorang yang telah memilih guru sebagai profesinya harus benar-benar profesional dalam bidangnya. Seorang guru pendidikan agama Islam sebagai guru yang mempunyai profesionalitas di bidangnya, artinya menguasai betul seluk-beluk pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan mata pelajaran yang lain karena pendidikan agama Islam mengajarkan isi ajaran itu sendiri. Dan yang keempat ada kompetensi sosial. Seorang guru tidak hanya bertanggung jawab di dalam kelas, tetapi juga harus mewarnai perkembangan anak didik di luar kelas. Guru bukan sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan, tetapi juga anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Sebagai pendidik, kehadiran guru di masyarakat sangat diharapkan baik secara langsung sebagai anggota masyarakat maupun secara tidak langsung, yaitu melalui perannya membimbing dan mengarahkan anak didik. Karena pada kenyataannya di masyarakat, terutama di mata anak didik, guru merupakan panutan yang layak diteladani. Dalam kehidupan sosial, guru juga merupakan figur sentral yang menjadi ukuran bagi masyarakat untuk mengambil keteladannya. Hal ini menuntut guru untuk berperan secara profesional dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga guru harus memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Keterlibatan seorang guru dalam kehidupan masyarakat akan menjadi tuntutan bagi anak didik. Guru pendidikan agama Islam harus dapat mengambil peran yang tepat di dalam kehidupan bermasyarakat. Profesi sebagai guru pendidikan agama Islam akan membawa kepada peran sebagai tokoh yang menjadi panutan, terutama yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai ajaran Islam di masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi sosial yang dimiliki untuk dapat terlibat dalam kehidupan masyarakat harus merupakan cerminan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Yang kelima ada kompetensi spiritual. Kompetensi ini merupakan pokok atau inti dari peran guru agama Islam, sehingga dasar atau landasan arti pengabdian disematkan di sini, di mana guru pendidikan agama Islam diharapkan memiliki keikhlasan dalam mengajar serta tulus sepenuh hati dengan rasa pengabdian dan dedikasi yang tinggi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan yang diyakini dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kompetensi leadership atau kepemimpinan. Dengan kompetensi ini, guru pendidikan agama Islam harus aktif berwawasan luas, memiliki percaya diri yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan bertindak sebagai penjawab semua pertanyaan yang muncul serta senantiasa memberikan solusi setiap permasalahan. Demikian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik itu kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.